yang melakukan kehendak ayahnya. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal. Tengoklah. Mana itu bagus, menasehati bocil, menasehati itu bocil. Bocil itu menasehati bocil. Perempuan sendal itu menasehati bocil. Bocil menasehati namanya itu. Bocil, itu menasehati. Nabi bocil, menasehati namanya itu. Dia menasehati. Siapa tahu berubah bocil. Mulai. Bocil, menasehati artinya itu. Saja, Bang. Itu menasehati artinya bocil. Ke kerajaan Allah sendal. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal laranya. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal laranya. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal laranya. Kesuruh keberagaman bocil. Laranya. Perangilah mereka yang tidak seiman, halal laranya. Masa orang beragama beragama orang? Gampang, kena setan. Sabar ya. Kenapa kau kik bocil? Tenang. Kurang ajar kau. Kik saya. Orang beragama kok mau beragama. Diskusi biasa aja. Gak usah ngamuk-ngamuk, Bang. Pelan-pelan. Bukan dia kik saya. Jadi masa orang beragama beragama. Jadi lebih baik kena setan kau semua kau. Lebih baik surganya orang Islam. Ada bidadari, surganya orang surgamu kan surgamu kan surga mentok-mentok. Masa ada surga montok-montok? Surga montok-montok, ada surga montok-montok. Mantan perawan semua, bekas-bekas semua, rongsokan gitu kan. Mana dia? Aku belum selesai. Dia batu, perangilah. Nah ini nih. Lari atau diturunin itu? Orang itu yang ada dan janganlah arahkan kepadanya. Jangan apa coba kalian ini ngelek Mas Wandi, ngelek udah kalian baik sorry jadi buruk nih udah bagus belum? Bagus udah bagus. Nah ini, tengoklah. Ini Tuhan menyuruh, waduh parah. Udah lah ya. Naik Coba kalau teman-teman Kristen kalau mau naik diskusi. Naik lagi. Apapun yang keluar dari muncungnya, ada di kitabnya semua. Mau bilang porno, ada di kitabnya semua, ada semua. Yang mana kau suka? Biar ku tunjukin semua. Teman-teman sambil tap-tap layar ya. Suara saya kedengaran nggak? Sambil tap-tap. Kencangkan, kasih tahu kencangkan tap-tapnya. Silakan teman-teman yang di bawah bantu tap-tap. Bang Asto. Iya, gimana? Ya. Kita mungkin adu validasi gitu kan. Bible. Al-Quran itu dimusabkan, dikanosasikan itu setelah Nabi Muhammad, yaitu ketika zamannya sahabat gitu kan. Ya, kemudian Bible Anda dikanonisasikan beberapa tahun setelah Yesus meninggal itu kan. Menurut Anda, tingkat validasinya itu lebih valid mana, Bang? Kalau ditanya begini kan
Jelas saya bilang kitab saya yang tervalid gitu loh. Iya kan? Nggak mungkin saya bilang kitab abang yang lebih tervalid gitu kan, nanti gimana gitu kan. Kalau sudut pandang saya, jelas kitab saya yang valid. Kenapa? Dia orang yang hidup sejaman, hidup apa ya istilahnya, seabad yang sama para penulis itu di abad pertama. Contoh yang paling akhir Lukas lah atau Paulus itu, dia masih kalau minjem umuran gitu Pak. Seumuran artinya saksi-saksinya masih lengkap. Ya, kalau seabad itu kan sudah banyak mengalami degradasi. Sebab saya berprinsip ya, prinsipnya air lah, air mata air. Makin jauh dari mata airnya kan makin keluh itu air Pak. Prinsip, saya mengkiaskan ke sana gitu. Gimana Bang? Kalau dalam Islam semua orang-orang sahabat-sahabat yang sahabat berarti orang yang hidup waktu Nabi hidup gitu kan. Jadi kan gini, dia itu menyaksikan Al-Quran membenarkan ya, bukan Al-Quran menolak, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa aja Bang menurut Abang yang Abang tahu? Yang dibenarkan itu kitab apa sih? Ya ada 4 lah. Apa aja tuh? Ada 4 lah, tidak perlu saya sebutkan. Ada 3 sebelumnya. Sebut Taurat, Injil dan Zabur. Ya. Zabur itu kitab ya? Ya, kitab. Itu kan dibenarkan itu. Dibenarkan, betul. Terus? Nah, ya udah berarti nggak bisa disalahkan, kan udah dibenarkan. Ya, emang. Nah, lalu datang kitab sebagai penyempurna. Tapi kitab yang dibenarkan ini mana barangnya, Bang? Oh, Anda pertanyaannya nyari barang? Kecil. Bang Aldi kecil suaranya. Oh iya, memang. Nggak apa-apa. Kecil biar... Tapi dengar kok, masih dengar. Iya. Aku nggak pakai headset soalnya ini. Nggak pakai headset. Ini masih di rumahnya kakakku. Bentar lagi pulang, balik lagi ke mertua. Ini aku di mertua loh ini. Mana? Oke, pertanyaannya kitab apa ini? Iya, kan Al-Quran membenarkan. Membenarkan itu apa sih Bang Ardi? Membenarkan itu? Ya membenarkan. Membenarkan kok apa sih? Membenarkan lah. Ya membenarkan kan? Masa menyalahkan gimana sih? Iya, coba tolong dipahamkan tuh. Gimana maksudnya? Mana itu yang dibenarkan itu? Ya dibenarkan, betul. Barangnya mana? Ya betul. Oh, ini pertanyaannya barang. Kitabnya mana? Kitab yang dirujuk tadi tuh loh, kitab yang dirujuk. Oke. Siap. Oke. Kitab itu bahasa mana, Bang Anjo? Kitab bahasa Arab. Bahasa Arab. Lafaz kitab itu lafaznya apa? Lafaz Arab. Loh lah ya, lafaznya itu apa? Ya huruf Arab hijaiyah. Bukan. Kitab itu lafaznya mustarok. Kitab itu lafaznya mustarok. Mustarok itu artinya apa? Mustarok itu artinya satu kata mempunyai makna yang banyak. Ada lagi bahasa Arab tuh. Nah, kitab itu bisa dimaknai sebagai sebuah buku. Kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah tulisan. Kitab itu bisa juga diartikan sebagai sebuah ketetapan gitu loh. Nah, ketetapan itu bisa ditulis, bisa juga oral. Pertanyaan saya, pada saat Allah menurunkan ketetapannya, kan kitab kan, ketetapan kan, ketetapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa yaitu Taurat, Nabi Daud yaitu Zabur, Nabi Isa yaitu Injil. Apakah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis pernah diterangkan bahwasanya
Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu ditulis ketetapannya. Pernah nggak? Kita ambil satu aja ya, Musa ya. Musa pernah menulis. Di mana tertulis? Di kitab Taurat itu terbagi dalam 4 yang dikanon di kitab saya, Kejadian, Keluaran, loh, kok kitabmu, dan Imamat. Yang saya tanya itu bukan kitabmu. Penulisnya Musa itu. Oh, berarti gini. Yang saya tanya, bentar. saya tanya bukan itu. Oh, berarti ada 2 versi ya dari Musa ya. Versi Musa yang dari Arab dengan versi Musa yang dari Iya. Dengerin dulu. Suara saya kan kecil, ya kan? Gantian lah. Aku nggak pakai headset nih. Ya, bisa nggak dengerin gantian? Monggo. Pertama, Injil yang dimaksud jangan berharap Injil yang kau pegang sekarang bukan. Bahkan kitabmu bukan Injil. Kitabmu juga bukan Taurat. Kitabmu adalah Biblos. Itu kitabmu. Ya, itu tertulis di mana? Tertulis di Markus 1 nomor 1. Matius 1 nomor 1. Biblos Genesis Isu Kristus huyo David huyo Abraham. Matius nomor 1 tuh Biblos, itu kitabmu. Kalau kau mengatakan Taurat, yang pertanyaan saya simpel. Kan kau tanya barangnya di mana? Berarti yang kau tanyakan adalah barangnya soal Taurat, Zabur, dan Injil yang sesuai dengan pemahaman Islam, betul ya? Nah, sesuai yang pemahaman Islam, itu tidak pernah yang namanya Nabi Musa menuliskan kitabnya atau menyuruh siapapun juga untuk menulis ketetapan Allah itu. Kalau ada, kasih saya ayatnya. Di mana Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud menyuruh, entah itu muridnya kek, entah itu sahabatnya kek, menyuruh menulis ketetapan Allah. Di mana? Dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam Islam, bukan dalam Kristen. Silakan. Bentar ya, bentar ada tamu. Tuh, malah diem loh. Ayo, jangan diem. Sedih lu toh, sabar. Bang Ardi suaranya jauh. Ya. Jauh. Okay. Ya, cuman suara saya pelan, teman-teman. Lanjut. Sorry tadi ada sedikit. Ada maling. Ya Pak, gimana tadi pertanyaannya? Waduh, ngulang lagi. Pendek aja. Di mana siapa tertulis apa gitu tadi? Pemahaman Islam, di dalam pemahaman Islam, di mana Nabi Musa dan Nabi Isa pernah menyuruh untuk menulis ketetapan Allah, di mana? Nabi Musa dan Isa menyuruh menulis ketetapan di dalam Quran. Nah, gini masalahnya. Kalau itu yang ditanya, lantas kitab yang dibenarkan itu ditulis atau bukan? Nah, ini berat ini. Kalau pertanyaanmu begitu, Bang. Bentuknya apa nih? Membenarkan kitab. Istilah kitab itu kan udah dibukukan, udah jadi barang. Udah jadi kitab lah ya. Halo. Nah. Aduh, putus. Sorry, sinyal saya merah. Ulangi lagi, gimana? Oke. Tadi Bang Ardi bilang di mana perintah Musa disuruh oleh Allah menulis kitab, betul? Salah, bukan itu. Bukan itu pertanyaan saya. Wah, berarti nggak connect. Di mana Coba Nabi diulang. Musa?
atau Nabi Isa. Halo, dengerin nggak? Dengar. Di mana Nabi Musa atau Nabi Isa menulis atau menyuruh orang lain menulis ketetapan Allah. Nah itu udah jadi kitab yang dibenarkan oleh Al-Quran, itu kan udah validasi itu. Ketetapan Allah putus-putus. Iya, kan udah di ini konklusikan oleh Al-Quran kan, bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam kurung, yaitu kitab Taurat, kitab Jabur, Injil, ya kan? Itu udah nggak usah ditanya lagi siapa beritanya di mana, itu barangnya udah jadi. Barangnya udah dibenarkan, udah divalidasi oleh Al-Quran bahwa kitab itu ada, kitab itu dibenarkan. Terus Bang Aldi bertanya lagi, di mana yang menyuruh, kan nggak nyambung. Barangnya udah ada kok ditanya. Lanjut. Aduh, mental Bang Aldi. Ya Bang, sabar. Gimana Bang? Mau dilanjut? Halo. Iya Bang. Ya. Kalau menurut hemat saya, kitab-kitab itu sudah tidak ada lagi. Menurut saya. Bang Aldi, silakan. Ternyata ya. Iya, nggak kuat. Sinyal saya di rumah. Kalau sinyal HP gitu memang. Bukan sinyal HP, karena lokasi saya ada di sini gitu loh. Itu udah aku jawab, udah masuk belum jawabannya? Apa jawabannya? Lah, ngulang lagi saya. Enggak denger kok, aku tadi turun gitu loh. Oke. Aduh, ada suara musik itu. Iya, di sini aku mute dulu. Ada angklung. Iya, mute. Ada suara angklung. Kan Bang Ardi tadi tanya, di mana Musa atau Isa itu menulis ketetapan dari Allah, ya kan? Itu pertanyaan udah terjawab sendirinya dengan kalimat Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab itu sudah ada, yaitu Taurat, Injil, dan Jabur itu barang udah ada. Jadi pertanyaannya Bang Ardi nggak cocok. Kitab itu artinya apa? Ya kitab itu bisa artikan buku, bisa diartikan mushaf, bisa diartikan semacam papirus gitu, bisa disebut kitab bisa. Loh, kenapa ketetapannya nggak ditulis? Loh, Al-Quran udah membenarkan. Loh, enggak, pertanyaan saya, kitab yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, itu apakah kitab berupa buku atau berupa ketetapan? Nah, itu kan pertanyaan untuk Bang Ardi. Yang dimaksud yang membenarkan kitab itu kitab apa? Itu kan pertanyaan saya tadi. Kok ditanya balik ke saya? Makanya saya jawab tadi, kitab yang dimaksud itu bukan kitab yang ditulis, tapi ketetapan Allah. Dengerin dulu. Oke, ketetapan. Allah. Dengerin dulu. Kalau orang Islam mengatakan Nabi Musa menerima kitab dari Allah, itu artinya Nabi Musa menerima ketetapan dari Allah, gitu loh. Nah, ketetapannya itu ditulis nggak oleh Nabi Musa? Dijadikan sebuah bentuk buku nggak? Nah, itu pertanyaan lain itu, gitu loh. Kalau yang dimaksud Hansu kitab itu adalah yang ditulis, enggak, salah. Karena di dalam literasi Islam manapun juga nggak ada tuh bahwasanya Nabi Musa menulis kitab atau ketetapan Allah yang diterima oleh Nabi Musa, ditulis tuh dalam bentuk buku. Nggak ada. Ada nggak menurut Hansu? Terus yang dimaksud dalam Quran apa itu? Kitab itu apa? Ketetapan gitu aja. Berarti ketetapan Musa. Ya, oke. Allah menetapkan kepada Nabi Musa A, ketetapan B, ketetapan C, ketetapan D, ketetapan E, ditetapkan oleh Allah, dibenarkan oleh Quran. Iya betul. Itu Nabi Musa dulu pernah menerima ketetapan A. Iya betul. Dulu Nabi Musa pernah menerima ketetapan B. Iya betul. Oke. Kalau itu yang Anda maksud ketetapan, sekarang saya tanya, apa arti Taurat? Apa arti Injil? Apa arti Jabur? Monggo.
Waduh, ini pertanyaan sulit ini. Gimana nih jawabnya ya? Harus pakai data ini. Oke. Gak usah, langsung aja yang di benak Bang Ardi apa. Ketika mendengar kata Taurat itu apa? Ketika mendengar Injil itu apa? Ketika mendengar Jabur apa? Gitu aja. Oke. Kita ke Injil dulu ya. Yang dua aku harus buka data. Yang satu ini aku hafal di otakku karena aku kan masih silaturahim di sini nih. Lihat. Bentar ya, aku open cam dulu ya. Nanti ditambahin Sadio, di sini ada Sadio ya. Sadio, assalamualaikum. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Loh, aku masih di rumah orang nih loh. Mantap. Loh. Lo masih di rumah orang aku. Tuh. Belum ini bawa tas nih. Jadi belum di rumah mertua. Ini masih di rumah kakakku. Nanti kalau udah di situ aku tambahin aja ya kitab ya. Injil ya. Injil. Hanzo denger nggak? Nanti Ustadz Dio Iya. Oke, lanjut. Lo nggak lihat data nanti. Tapi yang aku hafal Injil. Injil, Alkitab Al-Munazalah ala Isa bin Maryam. Alkitab Al-Munazalah, kitab atau ketetapan Al-Munazalah yang diturunkan ala Isa bin Maryam kepada Isa bin Maryam. Oke. Wahwa al-aslu. Waduh, aku sungkan kalau ada Ustadz Dio ngomong. Nggak mau. Ustadz Dio aja. Lanjut. Tadio. Gini kalau ada sesama muslim tuh, kita saling sungkan. Mantap. Beda sama Kristen. Aku. Enggak. Jangan framing ah. Oh iya. Wah, Sadio aja lah. Aku sungkan kalau ada Sadio. Bahasa Arabku nggak jauh banget sama Sadio. Jauh. Nggak ada ukurannya. Sadio lanjut. Bakso. Bakwan apa bakso? Bakso awan. Loh. Bakso awan kan? Ini ada di bakso kan? Malam bakso piye to iki. Malam bakso iki. Hancur. Kami dulu. Enggak usah Dio dulu aja. Aku mau makan bakso. Ustadz Dio lagi ini ngopi. Kamu jangan atau Fandi Ahmad lah, ayo. Moga-moga. Wah, enak ya. Sadio lanjut dulu, Sat. Emma. Sambil nyetir aku ya, dokter. Iya. Ustadz. Iya, Dok. Enggak mau lah kalau ngomong bahasa Arab ada Sadio, aku enggak mau. Silakan Mustadio satu-satu. Enggak apa, saya ulang ya. Tadi kan aku bernarasi bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti ada kitab sebelum Al-Quran. Nah, di apa kitab sebelumnya? Saya bilang Taurat, Injil, Zabur. Katanya Bang Ardi itu bukan berbentuk kitab katanya. Bukan berbentuk buku. Bukan berbentuk mushaf. Bukan berbentuk papirus. Katanya tadi sampean yang bilang Thomas, Pito. Tadi bilang, saya tadi gitu ngomongnya tadi. Kitab itu bisa diartikan. Iya, saya sambil. Dia sebutkan lafaz mustarok tadi, Bang. Abang kitab itu lafadznya mustarok, bisa berarti tulisan, bisa berupa ketetapan dan lain sebagainya. Aku bilang gitu. Sadio aja denger, lanjut, Sat. Iya, Oke. Abang ngerti lafaz mustarok enggak? Iya, maknanya ganda, makna banyak gitu loh. Misalnya bisa ular, bisa ya, dalam bahasa Indonesia lafaz mustarok itu multi makna. Jadi memiliki banyak makna, bisa bermakna ketetapan, ganda, tunggal ya, bisa makna banyak lah gitu loh. Jamak. Satu kata maknanya jamak gitulah. Bisa beberapa arti gitu ya. Nah, lalu mengerucut kepada pertanyaan saya, kalau bukan berarti tiga ini yaitu Taurat, Injil, Zabur namanya aja sudah berbeda, ketetapannya tentu berbeda. Tolong jelaskan kepada saya tanpa mengambil pemahaman dari Kristen, apa itu Taurat,
Injil, apa itu Jabur. Monggo. Habis ini balik bertanya Bang ya, jangan Abang doang yang bertanya ya. Boleh dong. Kayak baru kenal aja Bang Dio nih. Kalau enggak, aku udah kenal Bang, jangan sokap enggak kenal aku. Enggak kenal. Iya. Jadi kalau Taurah itu diambil dari bahasa Ibrani bermakna syariah atau at-ta'lim, pengajaran syariat. Taurah. Demikian pula Az-Zabur. Az-Zabur itu dari kata al-mazbur. Ini al-maktub, sesuatu yang tertulis. Ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang diajarkan kepada mereka itu tertulis di situ. Kalau al-Injil itu dari kata an-najl. Sebagian mereka menyebutkan an-najlu itu bermakna al-khabar, kabar berita. Makanya kenapa sebagian kawan-kawan itu mengambil diterjemahkan jadi kabar baik. Ya, kabar berita. Sebenarnya kabar berita itu bukan cuma kabar baik aja. Ada juga kabar-kabar yang disebutkan tentang azab umat-umat terdahulu atau orang-orang yang membangkang kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Kalau Al-Quran jelas, ya, itu makna Zabur, kemudian Taurah, Injil dan Al-Quran dalam pemaknaan bahasa Arab lughatan secara etimologi. Oke. Kalau abang makna Zabur, Taurat dan Injil itu apa? Baik. Di dalam pemahaman Kristen, Taurat itu adalah hukum atau ketetapan yang diberikan oleh Elohim kepada Musa dan para nabi yang sejaman. Mazmur itu adalah tulisan atau puji-pujian dari Raja Daud, ya. Banyak tuh. Mazmur lumayan tebal tuh. Sedangkan Injil atau Evangelion, Injil itu adalah Yesus Kristus, itulah Injil, yang artinya kabar baik. Janganlah pakai ketawa-ketawa. Enggak, Yesus Kristus itu adalah Injil itu sendiri. Iya, dikatakan Injil adalah firman yang hidup. Kalau di dalam bahasa Islamnya, kalam mulo itu berupa Al-Quran. Tapi kalam Bapa di dalam kami itu Bang Hanzo. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Injil itu kan terjemahan dari Evangelion, ya. Evangelion bahasa Yunani. Terus menjadi Injil. Kalau diterjemahkan, ya, yang artinya berita sukacita sebetulnya. Kenapa sukacita? Karena sebentar Bang, abang. Oke. Injil itu istilah dalam Al-Quran. Kenapa Kristen pakai? Betul. Tadi abang bilang nggak melebar istilah Islam. Gimana ya? Ya nanti melebar kalau ke topik itu Bang. Iya kan. Oke lah, saya pakai Evangelion. Tadi kan ditanya. Iya kan, kita kan diskusikan pakai etika juga. Masa abang bisa membatasi? Makanya kan ada istilah penginjilan, ya. Kan iya, kalian nggak asing toh apa itu penginjilan. Nah. Bang, kalau abang mau masuk ke istilah-istilah yang digunakan oleh banyak manusia di zaman sekarang, aduh kelebaran kita Bang. Kita kan bahas pokok makna. Oke. Nanti kalau makin melebar, Evangelion nanti, itu kenapa bentar Bang. Kenapa abang terjemahkan ke Injil? Jadi Injil, Injil itu adalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Nanti kita akan melebar, Bang. Sebentar. Melebar kita. Tadi abang bilang, aku harus menjelaskan tidak boleh menggunakan istilah Kristen. Oke? Aku iakan. Sekarang abang menjelaskan pakai istilah Islam. Cemananya Kristen ke Islam mana Bang? Coba saya ada yang mengenjal dikit, mohon maaf. Yesus itu kan lahir di Palestina itu Bang. Bahasa Ibrani. Di Bethlehem. Lah iya, bahasanya Ibrani. Kok tiba-tiba kitab Anda bahasa Yunani? Oh, itu masa transisi. Jadi ada penjajahan Romawi waktu itu. Makanya suatu keanehan. Enggak aneh. Padahal sumbernya itu, tempat lahirnya itu, turunnya itu di Bethlehem. Bahasanya Ibrani. Kok tiba-tiba judul dari kitab Anda itu bahasa Yunani itu? Perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Bang, kita kembali ke asal bahasa aja secara etimologi. Kenapa bisa seharusnya berbijak pada bahasa Ibrani, Bang? Baik.
nanti kita larinya ke siapa yang duluan memakai kata Injil. Nah, silahkan. Kalau abang maksa nih, silahkan. Kekristenan itu masuk ke dalam negara Arab. Ketika saya baca dan pelajari antara abad kedua akhir hingga abad ketiga awal. Di mana datanya? Ketika Paulus sedang perjalanan menuju Damsyik. Damsyik itu abang tahu kan di mana? Suatu area di Arab sana kan, salah satu area bagian lah ya. Ya. Mohon maaf bang, Damsyik itu abang. Damsyik itu sekarang Damaskus, sekarang itu Damsyik itu. Betul. Paulus pernah menginjakkan kakinya di sana. Enggak, begini yang saya abang yang ngajak ke sana tadi. Kan Evangelion kan tadi. Makanya kan? jadi melebar kan? Nah, jadi melebar. Sebentar. Evangelion itu kok tiba-tiba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Injil. Itu yang saya tanyakan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa abang nggak terjemahkan kabar berita aja? Oh, mau main terminologi. Loh, kok terminologi yang dibahas etimologi? Iya, terminologi itu kenapa dari bahasa suatu etimologi. kaum aduh abang lari ke bahasa yang lain, itu namanya terminologi. Terminologi itu penggunaan istilah dari sebuah kata. Yang kita bahas itu asal kata, namanya etimologi. Abang etimologi sama terminologi itu nggak bisa bedakan. Gimana bang? Loh, kan memang pertamanya kan Evangelion. Nah, ketika berusaha diterjemahkan menjadi Injil. Nah, itu Injil itu ada dalam Al-Quran. Kata Injil itu Al-Injil. Betul. Nah, yang saya tanyakan sekarang, kenapa dari Evangelion jadi tiba-tiba jadi Injil sama dengan Theos? Sebentar bang. Dari Theos kenapa tiba-tiba diterjemahkan ke dalam Biblemu menjadi Allah? Iya, Emil melebar loh, Bang Dio ini kemana-mana udah. Itu kan etimologi bos. Saya tanyakan etimologi. Dari mana asal kata itu? Kenapa tiba-tiba jadi? Makanya kenapa saya tadi bawa ke abad ketiga? Karena di abad ketiga itu Islam belum ada. Di abad ketiga namanya Evangelion kan? Bahkan Baginda belum lahir. Sebentar. Abad ketiga itu Evangelion atau Injil namanya? Yang memakai kata Injil duluan itu orang Arab yang beragama Kristen. Orang Nasrani. Sebentar bang, beda. Nasrani Kristen beda. Jangan disama-samakan bang. Jangan disama-samakan. Apa sih Nasrani itu? Pengikut Isa kan? Ya. Memangnya sudah. Memangnya Isa itu Yesus. Ya itu kan debatable. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Karena dari sudut pandang mana kita melebar abang. Yang saya etimologi bang, etimologi dari Evangelion kenapa diterjemahkan jadi Injil? Kenapa bang? Coba abang jelaskan itu. Karena orang Arab Kristen di abad ketiga ia menulis di kitab Muqaddas itu ada istilah Injil. Cuman saya memang kebetulan nggak bisa. Ngaco di Sanzon ya ampun. Loh. Kali kau ini. Ya masa ujuk-ujuk Muqaddas ada? Kan ada perumusan dulu. Muqaddas itu tahun berapa? Betul. Itu kan betul. Tapi kan bibit penulisan itu di abad ketiga sudah ada. Memang namanya di abad ketiga. Abad ketiga belum ternama sebentar. Alkitabul Muqaddas itu abad berapa? Jawab dulu. Coba bukakan datanya, tunjukkan ke saya. Alkitabul Muqaddas, Injil yang kau bilang Injil tadi, ya. Iya, itu kan udah berwujud lengkap, dalam bahasa Arab udah diterjemahkan. Alkitabul Muqaddas. Tahun berapa itu mulainya? Oke. Makanya abang ini, aduh, berat. Ya buka data dong. Ini loh, orang Kristen Arab abad ketiga ada nggak? Abang nggak usah mengklaim. Jawab. Buka ada data. Buka Paulus data. Ketika mengajar atau menginjil. Buka data. Tunjukkan kepada saya Alkitabul Muqaddas itu di abad kedua atau di abad ketiga. Silahkan buka datanya. Jangan abang mengklaim. Kalau mengklaim bisa juga nanti aku bilang pula Alkitabul Muqaddas itu dibuat di Pemalang ini, di sini Pemalangnya. Bisa aku ngaku gitu. Semua orang bisa ngaku, tapi nggak bisa dibuktikan. Aku bisa katakan Paulus itu orang Jawa sebenarnya. Bisa. Kalau sebelum mengklaim begitu semua orang bisa. Nah. Ya. Silahkan. Iya. Kalau di kanon ya, istilahnya kanonisasinya atau terjemahan lengkap itu sekitar
Ya kan dikumpulkan dulu itu salinan baru diterjemahkan. Abad ketiga, tunjukkan kepada saya Alkitabul Muqaddas abad ketiga. Abad ketiga itu belum terbentuk utuh, masih pengajaran. Dokter Ardiansyah, aku malas kok kabur, gimana sih? Abang nggak konsisten, nggak jujur abang diskusi. Tadi bukan abang klaim Alkitabul Muqaddas itu di abad ketiga, ya kan? Sekarang aku nggak klaim gitu. Yang sekarang ini loh sudah terbentuk itu namanya Muqaddas. Tapi emang abad ketiga orang Kristen nggak punya kitab, kan punya toh? Punya nggak kitab orang Kristen Arab? Sebentar. Al-Muqaddas itu dari kata apa? Al-Muqaddas. Asal katanya apa Al-Muqaddas itu? Waduh, kalau asal kata ini yang berat. Saya kan bukan orang Arab. Kok mampus? Ngapain mampus? Oke, coba aku ulangi. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Nah, habis mencret, berak celana kau. Kok mencret? Iya udah, jawab. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Searching di Google, cepat. Itu kan bahasa Arab. Iya, aku tanya asal katanya. Udah jelas itu bahasa Arab. Yang ku tanyakan asal katanya apa? Kau aja nggak ngerti. Kau mau bahas etimologi bahasa Arab sama aku habis. Sama cacing kok habis. Nah coba iya, kita nggak usah debat yang bukan esensi lah. Intinya kan saya tadi ambil diksi. Dengar dulu dong. Kau mengklaim di Injil itu dari Alkitabul Muqaddas di abad ketiga. Aku minta data, kau nggak bisa bawakan data. Ada nggak Injil di dalam Al-Muqaddas? Jawab dulu. Nggak arti Al-Muqaddas itu apa? Dari kata apa itu Al-Muqaddas? Kitab suci bahasa Arab. Udah. Kiri kanan sayang. Kitab suci bahasa Arab. Kitab suci Kristen berbahasa Arab. Udah. Al-Muqaddas yang kutanyakan, asal katanya apa? Saya nggak sedang belajar bahasa Arab, bro. Ngapain lu bahas bahasa Arab? Nggak menarik buat saya. Kan saya mengambil diksi tadi supaya Anda itu nyambung gitu loh diskusinya. Bukan malah mempersoalkan diskusi. Kau jawab pertanyaanku, ndak ada yang kau jawab. Ya udah, oke. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Jawab. Oke, gimana kita ralat deh. Saya nggak pakai Muqaddas. Gimana? Sebentar. Al-Muqaddas itu asal katanya apa? Kalau kau ndak tahu bilang nggak tahu, kau ajarin kau biar pinter kau. Loh, saya memang nggak ada kepentingan mempelajari bahasa Arab. Loh, kok ketawa? Lari dia. Kau udah nggak tahu, sok tahu. Lo kok sok tahu? Bang, kalau dalam ilmu usul fikih namanya dungu kuadrat, dungu pangkat dua. Terserah, nggak masalah. Itu hominem biasa kalau kalian itu. Habis aku bilang kan tadi kalau kau bahas etimologi sama aku. Biar bisa kabur dari perdebatan kan memang begitu. Mendebat hal yang bukan esensi dalam perdebatan. Esensi. Ketika kita apa membahas sih? Coba diulang lagi. Kita debat apa tadi? Sebentar Bang. Dengarkan. Kita runut kronologinya. Kita bahas kata Injil. Kau bilang tadi dari kata Evangelion, bahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan jadi Injil? Kau bilang tadi itu kabar berita. Kenapa jadi Injil? Injil itu adalah kata yang ada terdapat dalam Al-Quran. Makanya aku bilang tadi kan kau bilang, jelaskan kepada kami, jangan pakai istilah Kristen. Aku balas dong, kau jelaskan kepada saya, jangan pakai istilah Islam. Nah, kemudian kau lari, kau mengatakan alibimu adalah Alkitabul Muqaddas. Ada orang Arab. Ya kan? Kau bilang abad ketiga kan tadi. Nah, mana Alkitabul Muqaddas abad ketiga itu mana? Di mana? Nggak ada. Kau ngomong Al-Muqaddas. Dengar dulu, gantian dong. Nggak mau gantian nih orang. Berat ini. Sekarang gini loh ya. Oke lah, kita skip kata Muqaddas. Kalau modal congor lawan sama aku, aduh. Kau cebok aja lah kau. Udah bau. Kita cium sudah di sini, Bang. Udah kecirit kau. Kok kecirit? Emang abad ketiga gak ada orang Kristen. Bos. Coba jawab dulu dong. Alkitabul Muqaddas abad ketiga, coba tunjukkan ke saya. Mana datanya? Orang Kristen kapan pertama kali di Arab? Coba. Tahu nggak kamu? Aku kenapa ya teman-teman Kristen nih ya? Aku nanya apa, dia jawab apa. Aku tanya kau, Bang Hanzo sudah makan? Kau bilang aku mau berak. Nggak nyambung kau. Kok nggak nyambung? Makanya kan nanti ketemu. Alkitabul Muqaddas abad berapa? Kenapa abad ada ketiga. kata Injil? Mana datanya? Buka. Aduh, bang. Kau mau sama-sama kan kau bahas Yesus sama Isa. Aduh, habis tambah hancur kau, Bang. Nah, searching dulu. Jangan kau bikin malu Kristen di sini, Bang. Enggak, ngapain malu?
Iyalah, karena kau nggak punya malu kan. Orang-orang Kristen tuh jarang yang punya malu, kecuali sedikit. Makanya aku bilang jangan kau bikin malu. Itu peringatan. Artinya tunjukkan kualitasmu. Kualitas ilmiahmu mana? Nilai edukasinya mana, bos? Hancur kok kan? Ngeri nih, Bang Dio ngeri nih. Kok miut, Bang? Hah? Bentar, ada orang. Parah aku ya, berat ya. Berat, Bang. Berat. Enggak berat, enteng. Ya udah, kalau nggak berat, al-muqaddas itu dari asal kata apa? Apa asal katanya al-muqaddas? Jangan Itu kau bukan kepentingan saya. Bang, temanmu tuh siapa? Profesor, doktor, siapa itu yang penghujat itu, yang si botak tuh, si kepala botak itu? Dokter Ardiansyah siapa namanya? Dok. Si kepala botak itu. Metatron. Profesor Dr. Metatron LCMA. Banyak kali titelnya. Banyak gaya nipu. Kutanya dia, hadis, dia bilang hadis tahririyah. Tahririyah itu artinya apa? Katanya tahririyah itu penetapan. Sejak kapan tahririyah jadi penetapan? Yang benar itu hadis takririyah. Takririyah itu penetapan, penyetujuan Nabi Muhammad. Kalau tahririyah itu dari kata harroro yuharriru tahriron, artinya pembebasan, kemerdekaan. Makanya ada namanya kelompok Hizbut Tahrir. Itu artinya apa? Kelompok pembebasan, yang mereka memperjuangkan kebebasan Palestina di waktu awal-awal mereka ada. Itu botol nggak bisa jawab, kabur, malu. Nama profesor, LCMA, doktor, SD pun tidak tamat kau. Kutanya kau Tuhanmu berapa? Tidak bisa kau jawab. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Nah, jawabannya apa? 1 kan? Harusnya kan 3 Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalian enggak? 1 tambah 1 tambah 1 1. Halo Bang Anzo, jangan ngambek lah Bang. Bercanda Bang ya, bercanda Bang. Lanjut Bang. Nangis kok Bang. Hei, Bang Anzo. Nah, ya, monitor. Jangan nangis lah Bang, santai aja Bang. Ngapain nangis? Ya udah, kalau nggak nangis, kita lanjut ya. Lanjut ya. Muqaddas itu asal katanya apa? Enggak kepentinganku jawab itu. Penting dong, nanti akan ketahuan Injil apa enggak itu. Enggak, aku nggak minat bahasa gramatikal gitu, nggak minat. Berarti nggak level. Nggak ada faedahnya buat saya. Nggak level lah ya. Bukan nggak level, nggak penting buat saya bro. Ya, kalau nggak penting kenapa kau bahas Injil tadi? Kan ada nanya gimana sih? Nah sekarang Arab itu kenal Injil nggak? Orang Kristen Arab? Sekarang makna dari Taurat, Zabur dan Injil itu dalam kekristenan apa? Jangan pakai istilah Islam, kau nyebrang. Kau larang aku jangan pakai istilah Kristen, kau pula yang nyebrang pakai istilah Islam. Kau Kristen ke Islaman kau. Jadi kayak kami dong, Islam ya Islam, nggak pakai Islam ke Kristenan. Murni kami. Jawab pakai ilmu. Oke. Bang, ayo. Aku mau nanya. Ya, boleh ya. Yang ketawa lah, Bang. Abang nanya mulu, malas aku. Abang jawab. Nah, aku nanya. Meraju nih. Enggak, ini serius. Serius nih, boleh nggak? Malas aku lah. Berat loh ini. Datangkan udah nggak tertarik kalau bahas gramatikal Arab itu nggak kayak apa ya, bukan suatu yang penting bagi keimanan lah. Penting Bang lah. Kalian tuh kan gini Bang, semua nggak penting kalian itu Bang. Tanpa Nabi Muhammad Allah itu bisa dikenali nggak? Nabi Muhammad diutus untuk memperkenalkan kepada. Dengar pertanyaan saya Bang, saya ulang. Tanpa Nabi Muhammad Allah dikenal nggak? Bagi umat Nabi Muhammad nggak dikenal. Berarti Allah nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Nabi Muhammad, betul? Oh enggak, itu framing. Lah gimana sih abang nih?
Oke, di mana datanya Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Nabi Muhammad? Di mana datanya? Silahkan. Loh, sekarang kan udah clear tadi kan, abang udah sendiri udah jawab. Kan, kok framing gimana sih abang ini? Bang, saya ulang nih. Sebentar. Bang, saya ulang. Kau memframing Allah tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Nabi Muhammad. Oke, aku iakan. Mana datanya? Sebutkan data dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad yang sahih. Mana? Loh kok gimana sih abang Dio nih? Nah itu makanya aku bilang kau framing karena gak ada datanya, bos. Saya ulang. Tanpa Nabi Muhammad, apakah orang Arab mengenal Allah? Jawab. Orang Arab sebelum beliau diutus atau sesudah diutus? Sebelum. Kalau sebelum sudah dikenal. Di mana dikenalnya? Dikenal karena bangsa Arab itu mengadopsi pemahaman tauhidnya Nabi Ibrahim dan keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya. Sebutkan dalam surat. Oke. Kalau sudah dikenal, sebentar. Konsekuensi logis. Sebentar dong. Santai, kawan. Kau dari tadi bertanya loh, aku dijawab terus, aku tanya kau enggak jawab. Cumananya? Tahu. Ojo gugup tau Mas. Kalem baik. Ojo gugup gimana? Tenang. Kau bertanya dari tadi. Berarti aku bertanya, kau enggak mau jawab. Bang Dio, Ustadz Dio, Allah Subhanahu wa taala hanya khusus memakai baginda Nabi sebagai nabinya, tidak dengan yang lain. Setuju? Enggak setuju. Mana datanya? Loh, kok enggak setuju? Ya datanya dong. Loh, ini kan gimana sih kok data apa yang mau dipakai? Pakai data. Datangkan datanya. Statementmu itu Allah khusus menggunakan Nabi Muhammad. Tadi saya tanya gini, Bang Dio, apakah sebelum Nabi Muhammad diutus orang Arab sudah mengenal Allah? Anda bilang sudah, katanya tegas gitu kan? Ya. Lantas untuk apa lagi Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi? Sesungguhnya aku adalah Allah, inani Allah, katanya. Katanya udah dikenal. Gimana? Sudah? Blunder ya kan? Sudah belum? Monggo. Giliran ya. Makanya kau punya dua kuping itu pakai dengar. Ada ini seneng makanya ini selalu Tommy nggak usah serang pribadi lah. Jawab aja dengan santai. Aku jawab. Iya, makanya aku pakai kupingmu, dengarkan aku. Makanya aku rinci tadi. Yang kau maksud itu orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus atau orang Arab setelah Nabi Muhammad diutus? Kau sebelum. Ya, dengar dulu, kau nggak usah ngomong kau, biar aku jelaskan. Oke. Kau nggak punya ilmu kau. Galak kali kau. Memang galak aku, mau apa kau? Santai lah. Iya, jangan marah-marah. Memang aku begini, memang kenapa kalau aku begini? Jangan marah-marah lah. Aku nggak bisa ngomong kayak orang Sunda. Oke. Silakan. Itu Jawa ya. Bagaimana logat Sunda itu? Lembut. Silakan. Aku mute. Kasar bos, nggak bisa aku lembut-lembut gitu. Nah, kalau kau maksud adalah orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka mengenal. Mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanya mereka, orang-orang musyrik jahiliyah, Arab jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti jawab Allah. Artinya mereka mengenal. Yang jadi permasalahan adalah mereka tidak menyembah hanya kepada Allah. Makanya mereka disebut musyrik. Dari mana mereka bisa mengenal Allah itu? Itu dari sisa ajaran tauhid millah Ibrahim. Mana datanya? Mana buktinya? Dalam Al-Baqarah disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah, mereka berdua berdoa, ya Allah terimalah amal kami berdua ini, dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengarkan doa. Buktinya ada nggak Ka'bah sekarang di Mekah? Ada. Itu siapa yang bangun, Bang? Itu yang bangun Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dari sisa ajaran tauhid inilah masih ada orang-orang Arab yang mereka itu mengakui Allah itu Tuhan mereka. Bersamaan itu mereka juga menyembah Tuhan selain Allah. Bang Dio. Berhala. Dengar bentar. Aku jawab dulu. Masih ada tafsir. Masih ada rinciannya. Biar kau pintar nggak dungu permanen kau. Nah, dengarkan aku. Jadi mereka menyembah selain Allah. Ketika ada seorang sahabat
seorang sahabat masuk Islam, Nabi tanya dia, kam ilahan ta'bud, ada berapa Tuhan yang kau sembah? Katanya sab'an, 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama, 7 di bumi dan 1 di langit. Siapa yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah aku bawakan ayatnya. Nah, kalau dimaksud dengan Arab jahiliyah setelah itu, mereka sudah terkontaminasi dengan paham Abdullah bin Amr bin Lu'ay yang membawa ajaran pagan pertama kali di Jaziratul Arab. Makanya ketika Nabi Muhammad diangkat, diutus menjadi nabi, beliau ajak orang-orang musyrik itu untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya, dari mana kita tahu kalau orang-orang Arab jahiliyah itu keturunan Nabi Ibrahim itu Ishak, Yakub dan segala macamnya menyembah Allah? Dari mana? Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahum muslimun. Ketika apakah kalian hadir ketika Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi Bani Yakub itu Bani Israel. Apakah kalian hadir ketika dia sudah diambang kematian? Ketika dia bertanya kepada anak cucunya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Apa jawaban anaknya? Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Yakub, Ishak, Ismail, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang bagaimana, Bang? Ilahan wahidan, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam kepadanya, yakni berserah diri kepadanya. Itulah ajaran para nabi dan rasul. Ajaran Kristen itu ajaran pagan. Tuhannya tiga dalam satu, kayak beli sampo 3 in 1 atau beli kopi 3 in 1. Islam nggak ada gitu, Bang. Nah, itu jawabannya. Silahkan. Kalau Anda mau sanggah pakai data. Oke. Ya nggak apa-apa, itu kan jawaban. Nah, sekarang gue tanya balik. Apakah Abraham menyembah Yesus? Apakah Abraham menyembah Yesus? Ya. Secara ontologi ya. Kok ketawa? Yesus datang belakangan, kok bisa-bisanya Abraham menyembah Yesus? Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Kok ketawa? Abang tadi bernarasi panjang kali lebar, aku nggak ketawa loh. Iya, gimana? Gak lucu lah, masa Abraham nyembah Yesus, ngaco loh. Loh, apa maksudnya Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada? Itu merujuk pada ontologis dari Yesus di dalam kekekalan. Sebentar, yang ngomong begitu bahkan Musa. Siapa yang ngomong gitu? Yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong Yesus yang ngomong begitu. Di Lukas 1 ayat 1 disebutkan telah lahir keturunan Yesus Kristus keturunan Daud. Terus masalahnya apa? Loh, kalau keturunan Daud berarti sudah ada sebelumnya. Loh, secara jasad atau badan, daging, ya betul. Secara tubuh atau secara kasat mata dia adalah keturunan dari Maria. Kalau dirunut Maria dan Yusuf itu keturunan Daud, betul. Tapi di dalam keilahian, kenapa Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada? Bahkan Abraham belum ada nih. Itu merujuk kepada ontologis dia, bro. Ontologisnya sebutkan satu ayat di Bibelmu Abraham menyembah Yesus. Silahkan. Abraham mengadakan perjanjian covenant ya dengan Elohim. Nanti kalau aku pakai kata olok kalian ngamuk. Dengar, pasang kupingmu. Dengar dulu, dipotong. Dalil nanti kalau aku selesai baru silakan gitu loh, bro. Anda kan debater lama, masa? Enggak baru aja kita bantah-bantahan sih. Hargailah. Berapa kau mau dihargai? Berapa hargamu? Buset. Berapa harga diri? Udah. Loh, kau minta dihargai, ku tanya hargamu berapa? Enggak mau kau jawab, marah. Ya pemaknaan begitu aja dipermasalahkan loh. Katanya intelek, seorang Ustadz Dio Pratama. Intelek masa memahami arti menghargai aja dihargai berapa? Lah itu kan nggak intelek namanya. Dengarkan. Intelek itu orang yang berbicara sesuai dengan kata yang diungkapkan. Kau bilang tadi hargai saya. Oke, aku tanya kau hargamu berapa? Salahnya di mana?
Ya salah lah. Kamu masa pemaknaan bahasa gitu aja nggak paham? Gimana sih? Hargai motor saya, Bang. Harga motornya berapa? Kan kamu mau dihargai, ku hargai. Aduh, Bang Dio, berat ini. Kita malah debat itu kan. Kalau kau pernah baca, ya berat kalau harus mendebat hal yang bukan substansi dalam diskusi itu kan berat. Substansinya kan. Ulama dalam Islam ada ulama namanya Ibnu Hazm al-Andalusi. Bang Jeb monitor Bang. Coba Bang, aku mute dulu, mau minum, haus. Nah, minum dulu kau. Nggak kuat kalau anakku. Aku tanya, di mana data di Biblemu Abraham menyembah Yesus? Mana datanya? Kejadian 24:52, 24:48, 13 ayat 4. Nah, baca. Coba baca. Ini siapa nih? 54:52, ketika hamba Abraham. Ini Jeff Colby bukan? Jeff Colby bukan nih? Iya, kau tanya, saya jawab bentar. Bang Prince Jeff ini Jeff Colby bukan? Abang Jeff Colby bukan? Iya. Ah, longor kau, nggak ada ilmu kau, nggak usah kau diskusi sama aku. Nggak usah diskusi sama aku, nggak ada ilmu kau. Ya, yang lain aja. Ya, udah, jangan kamu lah ya. Kamu sadar diri aja, kau ambil cermin lebar-lebar, kau tengok mukamu itu nggak cocok kalau aku. Yang lain aja. Coba Jibril, aku mau diskusi sama Jibril aja. Video ini siapa? Apalagi lawan Bang Jibril, habislah kau. Bang Jibril itu temanmu si cepek itu 100 itu, dia hutang 100 paus sama Bang Jibril. Kan kau ada di situ, saksikan kan? Kalian tuh penipu, kalian sudah janji 100 paus, kalian enggak mau bayar. Ini kok Kak Pandi, suara Pandi nih. Kepahitan sama aku Pandi. Apa sih? Itu ada Bang Hukum, sang hukum itu. Silakan ngomong Bang, jangan jadi berhala. Baik, terima kasih. Si paling hukum ini kan, ya silakan Bang. Saya ingin mempertanyakan dari statement Cidio. Tadi katanya Injil itu seolah-olah hanya milik agama Islam, itu dasarnya apa itu? Apa Bang? Ulang Bang. Tadi saya dengar, mudah-mudahan salah, kata Injil seolah-olah hanya milik agama Islam gitu. Enggak, aku enggak ngomong gitu, Bos. Jadi apa? Kenapa marah Anda kalau memakai kata Injil tadi? Aku enggak bilang begitu, jangan framing. Kita bahas tentang makna arti dari Zabur. Dengar dulu, Zabur, Taurat dan Injil. Aku sudah sebutkan. Bang Hanzo bilang jelaskan tanpa menggunakan istilah Kristen. Tanpa menggunakan istilah Kristen. Iya, aku jelaskan. Giliran aku balik bertanya, dia menjelaskan dengan istilah Islam. Kenapa? Evangelion itu yang kalian terjemahkan jadi Injil. Kan dia bilang tadi terjemahannya adalah kabar berita. Ya udah kabar berita. Kenapa dipakai Injil? Karena kata itu artinya kan Anda keberatan ketika kata Injil itu digunakan. Dasarnya apa? Dengarkan. Kan dia larang saya pakai istilah Kristen. Nggak salah dong kalau saya juga melarang jangan pakai istilah Islam. Salah nggak sih? Salah itu. Loh? Berarti salah dong Hanzo. Hanzo salah dong. Orang dia yang larang aku kok. Kenapa ketika Hanzo berbuat benar, ketika aku balas berbuat salah? Cemananya kau? Saya hanya dengar dari perkataan Anda istilah Injil gitu kan. Makanya, Injil keberatan. Dasar Anda apa? Ada datanya, saya minta. Kalau ada, barulah kami pakai Evangelion. Kan begitu. Bang Sang Hukum dengarkan. Makanya Abang dengarkan kronologisnya dengan baik. Bang Hanzo itu larang saya menjelaskan pakai istilah Kristen. Makanya saya gunakan murni dengan istilah-istilah dalam Islam. Kami menjadi seorang Muslim murni tanpa ikut-ikutan menggunakan istilah Kristen. Oke? Giliran aku balik bertanya, Bang Hanzo menggunakan kata Injil. Aku sebutkan, Injil itu ada disebut dalam Al-Quran. Itu istilah Islam. Gunakan istilah yang lain. Kenapa Evangelion itu diterjemahkan jadi Injil? Sama seperti contoh Theos. Kenapa kalian terjemahkan jadi Allah? Kenapa nggak jadi dewa, Bos? Iya, itu sama saja. Anda kan melarang. Dengarkan. Bukan melarang, kita ini beretika kalau diskusi. Iya, maksud saya Injil itu nggak bisa. Maksud Anda kan kami tidak boleh menggunakan kata Injil kan? Dasarnya apa?
paham-paham ini. Tunjukkan datanya, ayo. Longornya. Kau jangan bilang longor. Saya dari tadi dengar loh perkataanmu. Dengarkan sang hukum, kau namamu sang hukum, sok intelek kau, tapi justru karena saya tahu hukum makanya saya pertanyakan pernyataan Anda. Sekarang ku tanya kau. Gak usah, kau jawab dulu itu yang tadi. Iya, aku jawab ini. Hanzo melarang aku menggunakan istilah Kristen, benar atau salah? Boleh nggak? Bagaimana? Tuh kan? Coba kau simak dulu perkataanmu itu. Auto budek kau kan, auto budek kau. Iya, enggak, maksud saya kau ulangi dulu perkataanmu itu tadi. Si Hanzo melarang saya menjelaskan menggunakan istilah Kristen. Salahkah saya ketika saya melarang dengan hal yang sama? Kau jelaskan pertanyaan saya tanpa menggunakan istilah Islam. Salah nggak, Bang? Kalau kau bilang saya salah, Hanzo pun salah dong. Ya, Injil itu kan dipakai itu dalam kekristenan. Kenapa kau keberatan? Ya la ilaha illallah ya Rabbi, capeknya. Kau paham nggak itu maksudnya? Kau yang nggak menyimak perkataan si Hanzo. Si Hanzo melarang aku menggunakan istilah-istilah Kristen, oke? Maka saya balas, Bang. Efek sebab akibat. Karena Hanzo melarang saya, jadi kita konsisten dong. Saya pun melarang Hanzo. Jangan kau pakai istilah-istilah Islam. Ini kan diskusi, Bang. Kenapa ketika Hanzo melarang saya kau bilang benar? Ketika saya melarang Hanzo, kau saya tanya Anda, Injil itu istilah Kristen atau enggak? Kau jawab dulu. Injil itu disebut dalam Al-Quran. Perhatikan itu, kau paksa Injil itu kabar baik. Jadi dikatakan, kenapa rupanya kalau pakai Injil? Tidak masalah, kalau Evangelion itu kau terjemahkan jadi kabar baik, no problem bagi aku. Tidak. Kalau kami tulis, kalau kami lafalkan Injil, apa salahnya? Kenapa harus Anda paksakan kabar baik? Kami berdiskusi, saya berdiskusi konsekuensi dari larangannya Hanzo. Kau enggak paham. Kamu yang enggak paham istilah Kristen, artinya ketika kamu menyampaikan sesuatu itu jangan pakai istilah-istilah kekristenan. Artinya apa-apa yang di dalam Kristen itu jangan kau pakai. Itu maksudnya, bukan perkataan. Kamu yang nggak nyimak maksud dia. Sebutkan Allah, Hanzo aja mencret, apa pula kau datang-datang bela Hanzo? Kau yang mencret setelah saya datang. Jangan begitu bahasanya. Kalau diskusi itu bahasanya etika, beradab. Nangis kau. Oke, mana etikamu? Ngapain nangis? Mana etikamu ketika Hanzo melarang saya kau bilang benar, ketika saya melarang Hanzo kau bilang saya salah? Kamu yang nggak paham maksudnya jangan pakai istilah-istilah Kristen. Kau yang nggak paham, sehingga kau batasi kata Injil. Dan kau yang nggak paham arti Hanzo. Adil dia, tidak adil dia. Ketika dengarkan Bang, Hanzo silakan. Saya dengarkan dengan baik. Hanzo melarang saya menjelaskan dengan istilah-istilah Kristen. Saya tunggu dulu. Istilah-istilah Kristen itu maksudnya apa? Yang kamu tangkap? Oh, dengar dulu dong, dengar dulu. Iya, enggak, maksudnya supaya jangan panjang kali kita, nanti saya apa? Istilah Kristen, istilah Kristen itu yang kamu tangkap itu seperti apa itu? Coba kamu jabarkan dulu dalam pemikiranmu. Sebentar. Oke. Tadi Hanzo bertanya kepada saya, apa makna Zabur, Injil, Taurat?